Bisnis Corner. Bisnis Corner. 98.5 FM April Beginning Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Upmania. Apa kabar Anda? Kembali lagi saya Santi Rosalia bersama Anda dalam Business Corner Special yang hadir setiap minggu pertama dan minggu ketiga ya. Dan minggu pertama atau minggu kedua ya, saya lupa deh. Pokoknya yang pasti bahwa setiap hari Kamis ya Anda mesti dengerin sore jam 3 sampai jam 4 untuk kita berbincang-bincang bagaimana inspirasi dari perempuan-perempuan Indonesia yang ada dalam wadah Womanpreneur Community Chapter Semarang. Nah, hari ini kita akan ngobrolin masih seputar kuliner. Karena banyak sekali ya di masa pandemi ini lahir beberapa bisnis kuliner yang dimulai dari The Power of Mak-mak yang pengen menyajikan masakan yang sehat, makanan yang sehat untuk keluarga. Karena memang di saat pandemi ini harus menyajikan asupan makanan yang sehat ya. Dan ini lahir beberapa kuliner-kuliner yang ada dari dapur mama atau dapur ibu. Nah, di antaranya salah satu yang akan kita ajak ngobrol adalah Mbak Astrid Oktaviana. Ini adalah owner dari kedai cemil Seaboard. Selamat sore dan Assalamualaikum Mbak Astrid, apa kabar? Santi, kabar baik, alhamdulillah Mbak Santi. Mbak Santi juga sehat? Iya, alhamdulillah. Kuningnya itu loh, nggak kuat. Iya, juga Mbak. Oke, selalu cerah ya seperti warna bajunya. Nah, ini Mbak Astrid bersama dengan Kakanda tercinta yang selalu setia. Kalau saya melihat Mbak Yuniar, Mbak Alfa ya, nama panjangnya Yuniar Alfa, tapi saya panggilnya Mbak Alfa aja. Mbak Alfa ini selalu tidak lepas dari yang namanya senyum. Selamat sore dan Assalamualaikum Mbak Alfa, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Santi. Alhamdulillah Iya, sehat-sehat. ini baby face banget. Mbak Alfa itu nggak pernah kelihatan lebih tua gitu ya. Dari dulu segitu-gitu aja. Iya, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan owner dari kedai cemil Seaboard. Ya, Mbak Astrid dan Mbak Alfa, ini kok namanya Seaboard? Seabocah atau gimana nih? Saya tertarik dengan judulnya dulu nih, dengan brandnya dulu. Apa Seaboard ini? Awalnya ini kita bentuk karena Mbak Alfa punya cemilan yang namanya Kedai Cemil Semarang. Lalu saya Oke. punya pentol sibot, itu sibot dari nama kucing rescue yang ada di kedai. Jadi kita Oh, bareng-bareng semua itu ada kucing rescue yang kita rawat sampai sekarang, mm-mm. umurnya udah 2 tahun gitu. Nah, kita kayak memang visi misinya kedai cemil Sibot itu nanti untuk profitnya kita sebagian memang sumbangin untuk kucing-kucing rescue di Semarang gitu. Jadi di beberapa organisasi cat lovers gitu. Terinspirasi Ya, ya, ya. ya Oh gitu. karena kita kucing juga. Jadi memang kolaborasi antara kedai cemil sama bakso pentol siput gitu, Mbak. Jadi akhirnya namanya kedai Hmm. cemil siput. Nah, Oke, ya, ya, ya. Ini sejak kapan menyatu ya atau berkolaborasi Mbak Astrid dan Mbak Alfa? Desember baru kemarin ya. November, November tanggal ya. 9 November 9 November. Hmm, Ya. Baru 21, 2021 ya. Oh, oke. Jadi memang baru saja ya. Kalau kalau nggak salah kan Mbak Astrid itu dulu main di fashion ya Mbak ya? Iya, kebetulan di fashion, terus karena pandemi fashionnya agak turun, terus saya Mm-mm. mulai belajar kuliner. Di situ kita eh, bikin untuk bakso dan pentol gitu. Terus Mhm, mhm. akhirnya joinan sama Mbak Alfa biar kita bikin menunya lebih banyak aja gitu karena kita sama-sama newbie gitu. Oh, Biar oke, lebih oke, oke. gitu. Hmm. Nah, Mbak Alfa ini kan kedai cemilan betul ya? Semarang dulu ya, dulu ya. Nah, itu isinya apa aja sih Mbak waktu dulu sebelum masuknya menjadi kedai cemil Sibot ini? Jadi itu awalnya saya bikin kedai cemil Semarang itu memang apa namanya
olahan untuk cemilan aja sih Mbak gitu. Mhm. Jadi itu kan pandemi ya, saya kan keluar resign dari Ya. kerjaan, terus saya kan jadi tim rebahan aja kan Mbak di rumah gitu. Tapi lama-lama bosen juga, terus akhirnya saya ikut belajar masak gitu, ikut kelas masak kayak gitu-gitu. Mhm. Terus akhirnya memberanikan diri untuk bikin kedai cemil Semarang itu. Gitu. Jadi itu Hmm. saya olahannya berupa cemilan seperti kayak dimsum, aneka dimsum, terus kemudian Oke. ada chicken juga kayak gitu. Mhm. Nah, ini berarti sejak pandemi. Tadinya bisnis apa, Mbak Alfa? Kalau saya dulu kan di bidang craft ya Mbak, waktu dulu itu Oh, di oke oke. Mhm. terus kerja juga, terus kemudian resign tuh bulan Maret 2019 ya, itu kan waktu awal Mhm. pandemi. Ya. Itu kan di situ rebahan aja, nonton drakor, ya itu nggak ada kegiatan, terus akhirnya Mhm. kayaknya nggak bisa nih, terus bosan kan, terus akhirnya Mhm. saya belajar masak, karena kan saya sebenarnya nggak punya passion masak gitu loh Mbak. Ya. Terus akhirnya saya belajar, kemudian pertama dicobain, keluarga katanya enak gitu, terus Hmm. suruh usaha gitu, saya belum berani waktu itu, karena kan saya nggak pede Mhm. banget gitu loh. Soalnya kan nggak Ya. ada passion masak itu. Terus akhirnya coba bikin open PO gitu. Nah, open PO itu kok banyak peminatnya. Akhirnya terus coba bikin ini apa? Kebetulan ada tawaran kolaborasi. Akhirnya saya coba beraniin diri buat bikin kedai cemil seafood ini. Hmm. Ini menarik ya, dari Mbak Alfa sendiri sebetulnya tadinya ya tidak begitu paham dengan dunia dapur, atau katakan tidak begitu menguasai ya keterampilan memasak. Kalau perempuan mah kalau kepepet banget memang ya goreng tempe lah itu sudah bisa ya Mbak ya. Nah, ini dua hal dari Mbak Astrid sendiri yang tadinya harus berurusan dengan yang namanya ukur-ukur baju, fashion-fashion gitu ya. Nah, ini kemudian harus bergelut dengan dunia makanan, khususnya camil ini atau cemilan ini. Bagaimana yang membuat Anda akhirnya yakin dan kemudian kolaborasi dan membuka kedai cemil Seaboard ini? Tadinya awalnya emang suka masak, terus kebetulan karena aku suka banget ngemil, memang Oh, aku punya tagline Asil doyan makan, karena teman-teman panggil aku hmm, kan Asil. Terus aku emang mhm, suka banget kayak makan bakso gitu, makan cilok kayak pentol-pentol gitu. Nah, terus akhirnya aku oh, kayak terinspirasi eh, mhm, bikin sendiri, terus trial juga ke orang-orang deket, ke teman-teman yang hobinya kuliner dan pinter masak. Ternyata mereka bilang enak, terus ya udahlah kita mhm, coba pasarin open PO. Tadinya awalnya open PO karena buat ngisi kekosongan aku kalau pas nggak ngurusin fashion gitu, Mbak. Jadi oke, ya mhm, udah di open PO itu ternyata banyak permintaan juga. Tadinya awalnya cuma seminggu sekali, terus kita PO mhm, seminggu 3 kali. Akhirnya ya udah kenapa nggak kita coba open aja. Kebetulan saya dapat tempat itu di CFD Mambarjo. Itu kita oke. jualan di situ hari Minggu. Nah, terus akhirnya eh, dari situ ya udah akhirnya kita karena aku deket banget sama Mbak Alfa, kita kemana-mana sering bareng ya. Terus akhirnya Mhm, yaudah kita mhm. joinan aja ya di kulinernya biar lebih nge-up gitu kan, pelanggan-pelanggan kita bisa nih jadikan satu, terus kita bikin online bareng gitu, akhirnya kita masuk ke Oke. uh, platform online yang itu Aplikasi. ya Mhm. aplikasi food Oke. gitu. Jadi lebih memang sekarang juga emang lebih jadi banyak sih ke customernya, alhamdulillah. Oh. Jadi suka nyemil asal muasalnya kalau Mbak Astrid ya. Iya, Kalau Mbak Alfa juga? ambil iya Oh, sama sama ya. Mbak, suka ngemil, suka ngemil Seneng tapi banget nggak ya suka kalau masak. suka ngemil kemudian mau membuat cemilan sendiri. Yang pertama irit, yang kedua kan sehat ya kalau cemilan sendiri ya. Jadi aku pengen ngemil dimsum terus bikin gitu ya. Kalau saya mah susah banget ya kayaknya ya. Nah, berapa waktu nih Mbak Alfa dan juga Mbak Astrid ya belajar, kemudian
prosesnya saya pengen tahu ya. Akhirnya membuka setelah tadi tester dari saudara, keluarga dan semuanya so far oke, enak gitu ya. Kemudian memberanikan diri membuka pre-order dan akhirnya sekarang ada kedainya. Itu butuh waktu berapa lama? Aku waktu itu nggak terlalu lama sih Mbak, sekitar sebelum kita join itu sekitar ya 3 bulanan lah mungkin ya, 3 bulanan itu Oke. kita join. Baru banget sih, cuman emang sebelumnya karena teman-teman ya udah tahu ya, jadi nggak tahu saya itu jualan gitu, jadi apa aja kalau pas saya yang masarin kebetulan teman-teman udah tertarik gitu, jadi ya alhamdulillah jadinya pas saya jualan makanan pun mereka udah tahu nih anak doyan makan, doyan ngemil, pasti enak gitu. Jadi ini ya sudah paham betul ya taste-nya ya, makanan yang enak mana, cemilan yang Iya. paling lezat mana karena doyan ngemil tadi ya. Jadi Iya. begitu memproduksi, teman-teman langsung trust aja ya Mbak Astrid ya. Percaya deh nih kalau yang jualan Astrid itu pasti enak deh gitu ya. Iya. Jadi aku makasih banget nih sama teman-teman aku, pokoknya orang deket aku tuh thank you banget, udah trusting banget gitu sama produk-produk yang aku jual. Oke, luar biasa ya. Oke. Agak sedikit, Nah, Mbak Alfa. Hmm? agak sedikit off deh kayak ini ya, mungkin sinyal dari sini, maaf Mbak. Oh iya, benar agak sedikit patah-patah. Nah, Mbak Alfa sendiri nih ada yang sudah nanya. Tapi Santi informasikan buat Anda yang bergabung, silakan saja Anda masuk di WhatsApp kami di 0878 333 400 dan juga bisa langsung melalui Instagram Live di Apridio SMG karena siaran ini di samping Anda bisa mendengarkan lewat radio, Anda bisa menyimak juga lewat live streaming kami di apridio.id dan juga Instagram Live kami di Apridio SMG. Nah, ada 10 voucher e-voucher ya yang kami sediakan. Diskon 15.000. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku tentu saja. Pertanyaan Anda bisa Anda kirim, kemudian juga Anda bisa mendengarkan sampai akhir nanti. Baik, Mbak Alfa dan juga Mbak Astrid, ini harusnya A2 ya, kayak baterai aja A2 Astrid dan Alfa. Owner dari kedai cemil Seaboard. Nah, ini sudah ada yang bertanya ya, kita buka dulu. Ini agak sedikit putus-putus, tapi nggak apa-apa bisa terbaca. Mau tanya nih. Ini mau tanya nih. Pertanyaannya adalah, sebentar Mbak, tulisannya lari ke atas. Saya baca dulu. Bisa dibantu di-share ke sini aja, karena tulisannya sangat jauh, naik ke atas. Silahkan, ada 10 e-voucher untuk Anda, diskon 15.000 ya. Lumayan kan, bisa jajan di sana. Alamatnya di mana Mbak Alfa ini kedai cemil Seaboard ini? Di Gria Borobudur, Klaster Boulevard, L2 Kramas Tembalang. Di Tembalang, oke. Tembalang. Ya, bisa diulang lagi Mbak Alfa sekali lagi? Alamat kedai cemil Seaboard di Gria Borobudur, Klaster Boulevard, L2 Kramas Tembalang. Oke, silahkan. Nah, untuk bisa melihat menu-menunya mungkin bisa di-share juga untuk ininya, sosial medianya. Silahkan. Alamat sosial medianya, Mbak Astrid? Oke, bisa follow kita di IG Kedai Cemil Seaboard, tulisannya kecil sambung semua. Nanti di situ bisa WA ke admin juga, kita ada WA admin bisnisnya, nanti langsung order juga by WA, atau bisa juga order di GoFood, Shopee Food, dan GrabFood. Bisa ketik Seaboard, SHIBOD, nanti keluar Kedai Cemil Seaboard di situ, bisa di order sekarang juga. Iya, jadi keywordnya adalah SHIBOD, Seaboard itu ya. Nanti muncul kedai cemil Seaboard. Apa yang menjadi favorit di kedai cemil Seaboard ini, Mbak? Yang favorit, yang paling sering banyak yang diorder itu dimsumnya, siomay dimsum, tiga egg roll, sama pentolnya. Oke. Seperti ini Mbak yang di in frame, kita ada itu ya. mercon ya, yang
memang best sellernya di sini ini karena favorit banget. Dan siomay juga bukan siomay kayak siomay biasa ya, jadi siomay dimsumnya ini rainbow dan ini home pakai pewarna makanan, pokoknya alami sehat banget. Oh, tanpa pewarna makanan ya. Tapi penampilannya cantik sekali itu ya Mbak Astrid ya, dan juga Mbak Alfa. Ya. Nah ini mercon, apa sih begitu kita makan gitu langsung duor gitu ya? Pedes. Oh pedes. Pedesnya pedesnya pokoknya pecah banget gitu. Pecah banget ya. Oke baik, kita buka dulu untuk yang masuk di Instagram, ada putri_istjzh. Kak mau tanya nih, kalau mau pesen banyak, apakah bisa nggak ya untuk acara? Oh dipesan untuk acara, jadi salah satu menunya adalah menu dari kedai cemil Seaboard. Bisa. Kebetulan besok kita juga ada acara di sekolah musik. Itu pesannya untuk cemilan pentol karena kebetulan kan anak-anak itu. Anak-anak. Itu bisa kita ya bisa pesan ya yang penting gak mendadak sih Mbak. Paling H-3 gitu masih bisa lah, oke. Oke, H-3 ya paling tidak ya. Bisa Untuk langsung informasi. Iya. Iya, silakan. Syaratnya adalah Anda harus follow dulu Instagramnya Kedai Cemil Seaboard ya. Jadi di situ nanti lengkap. Nah, saat ini sendiri ada berapa menu, Mbak Alfa? Gimana, Mbak? Bisa Ada berapa menu? Ada berapa menu sekarang yang ada di Kedai Cemil Seaboard ini? Kurang lebih sekitar berapa? 7 atau 10 ya? Iya, Ada aneka dimsum itu ada siomay dimsum, ada lumpia kulit tahu, terus ada pizza, kemudian ada chicken egg roll, ada bakso, terus juga ada pentol seafood, pentol sambal mercon, sambal kacang. Kita juga ready yang kemasan frozen, Mbak. Jadi kalau misal mau dikirim keluar kota, kita kemarin juga udah kirim ke beberapa kota di Jawa itu bisa. Alhamdulillah aman sih. Oke. Ini berarti memang betul ya untuk frozen ini mengantisipasi mereka-mereka karena memang kalau lewat online kan sampai keluar kota ya Mbak ya. Untuk yang tahu tentang produk ini. Nah, kira-kira nih mau buka cabang nggak setelah lihat prospeknya ya? Insya Allah nanti kita mau buka cabang lagi. Memang ini lagi on project sih, gitu. Nanti pasti kita akan di IG kita di Kedai Cemil Seaboard, makanya follow ya. Oke, informasinya harus segera ya. Di follow saja di IG-nya Kedai Cemil Seaboard. Nah, Mbak Astrid dan Mbak Alfa, bicara soal munculnya atau lahirnya beberapa bisnis kuliner di tengah pandemi ini, apa yang dilakukan oleh Mbak Astrid dan juga Mbak Alfa dengan Kedai Cemil Seaboard ini sehingga menjadi pilihan yang memang kudu dirindukan oleh para konsumen? Strateginya seperti apa nih? Iya sih, mengalir aja sih ya Mbak. Saya sih lebih online, lebih ke aplikasi food itu. Kemudian kalau misalnya promo-promo ya biasa sih promo-promo, misalnya ada kayak misalnya bulan ini ada promo bucin, itu promo bulan cinta, jadi ada diskon khusus untuk makanan tertentu kayak gitu. Kemudian ya kemudian sih paling kalau itu dari sekitar lingkungan sekitar ini ya yang biasanya yang beli kayak gitu sih. Jadi lebih ke sebagai brosur gitu ke area lingkungan terdekat kita, karena kan nanti kita segmennya kan memang ini dari tua sampai muda Mbak, jadi bisa dari mulut ke mulut gitu. Nah terus tiap bulan promonya, tiap bulan promo kita gonta-ganti, jadi Desember apa, Januari apa, untuk Februarinya promo bucin tadi, karena kan lagi Februari ya, dia banyak soal cinta-cinta gitu. Nah kita ada ini paket couple-couple, nah bisa nanti cek di IG-nya Kedai Cemil Seaboard gitu. Oke. Jadi memang ini all segmen ya semua. Jadi keluarga kalau mau jajan, anak-anaknya juga bisa memilih menu yang memang tidak pedas gitu ya. Ada ya di situ ya.
Dan untuk apa? Benar-benar. Promonya itu ya, setiap bulan pasti ada promo yang dilakukan. Maaf Mbak. Gitu, benar Iya, Mbak. baik. Ini salah satu kelebihan ketika kita berada di area virtual. Baik, sudah ada yang masuk lagi? Ini mau tanya yang membedakan kedai cemil Seaboard dengan cemil lainnya itu apa ya? Ini dari siapa nih? Dari aduh, muter-muter tulisannya ya. Dari siapa nih? Oke, yang membedakan, nanti masuk lagi Mbak Alfa dan juga Mbak Astrid untuk kembali bergabung bersama kita dalam spesial Business Corner ya. Tentu saja kita akan undang kembali kedai cemil Seaboard, di mana ini ada Mbak Astrid dan juga Mbak Alfa sebagai ownernya. Nah, kalau bicara soal kuliner memang banyak sekali ya bermunculan ya, dan idenya ada-ada saja tuh di saat pandemi seperti ini. Dan Anda mungkin menjadi salah satu bagian yang terinspirasi, boleh. Silahkan kalau Anda memiliki keahlian dalam membuat sebuah masakan atau mungkin beraneka macam cemilan, nah Anda bisa melakukan usaha yang sama di bidang kuliner. Ya, sudah nongol lagi sekarang. Nah, Mbak Astrid, ya, Mbak Astrid dan Mbak Alfa ini tadi sudah sempat ada yang bertanya lewat Instagram juga dari AFN_Anbagus. Apa yang membedakan di cemilan kedai cemil Seaboard dengan yang lainnya, dengan tempat lain maksudnya? Kebetulan kalau kedai cemil kita memang menu-menunya kan untuk cemilan-cemilan bisa semua segmen yang tadi kita bilang, dan kebetulan emang cemilan kita itu memang kita cemilan sehat, jadi emang kita nggak pakai MSG, pakai pewarnanya juga pewarna makanan gitu. Kemudian tanpa bahan awet juga. Ya. Jadi ini pokoknya dibuat lebih sehat. Mungkin ini menjadi salah satu pembeda ya di samping cemilan yang lain ya, di mana tidak menggunakan MSG, kemudian warnanya adalah warna makanan gitu ya, dan tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ya, sekalian artinya karena kan balance ini ya, jadi ya emang harganya, tenang aja, harganya ekonomis banget aja. Kayak ekonomis tapi mereka biasanya kan dimsum kan mahal gitu ya, ternyata enggak ya, ekonomis juga ya. Iya Mbak. Oke, baik. Ini sudah ada yang WhatsApp, kita baca dari Laila di Semarang. Mau tanya, cemilannya ada apa saja? Tadi ada semacam 7-8 ya. Apakah ada semacam cemilan food frozen gitu? Fruit frozen tadi sudah disampaikan. Food frozennya apa aja, Mbak? Ada, kalau yang untuk food frozen itu ada bakso frozen, ada pentol frozen, kemudian siomay frozen, lumpia kulit tahu frozen, chicken egg, dan gyoza frozen. Semuanya itu dibuat fresh Mbak. Jadi kalau memang kalau frozen nggak bisa gadaan ya, karena kita bikin dulu, diproses dulu untuk frozennya itu. Jadi nanti nggak terlalu lama gitu ke konsumennya gitu. Jadi begitu kita begitu pasang, kita benar-benar bikinnya tuh fresh banget gitu. Oke. Nah itu minimal tadi 3 hari ya Mbak untuk pesan juga atau gimana? Ada sendiri? Kalau untuk frozen sehari sebelum bisa sih Mbak. 2 hari. Oke. Oke. Baik, silahkan ya Laila, bisa tadi memesan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Alfa, beberapa jenis camilan yang frozen ya, food frozen yang ada di kedai cemil Seaboard. Nah ini sudah ada Zidans 245 ya, yang bertanya juga lewat Instagram ini, kalau kedai cemil Seaboard itu bisa nggak ya request camilan maksudnya? Berarti yang di situ tidak ada berarti ya? Atau gimana nih? Mungkin itu ya? Mau request apa gitu atau memang?
Nah, kalau kasih bilang kebetulan kita belum ya, cuma nanti mungkin kalau misalnya memang mau saran ke kita, misalnya pengen bikin apa, bisa nanti WA admin, mungkin bisa kita pertimbangkan. Kalau memang kita bikin aja gitu, bisa kok. Gitu. Oke. Ya, jadi sementara ini belum, tetapi silakan saja mengenal dulu kedai cemil Seaboard ya. Kan biasanya kan belum tahu, jadi aku tahu sukanya makanan ini gitu kan. Kan belum tahu tuh makanan yang ada di kedai cemil Seaboard. Nanti kalau sudah tahu di situ siapa tahu jadi jatuh cinta, akhirnya nggak request tapi menikmati menu yang sudah ada di kedai cemil Seaboard gitu ya Mbak Astrid dan Mbak Alfa ya. Ada putra putri Putra Put 2. Saya mau tanya, kedai cemil Seaboard ini apa nih? Buka buat reseller atau tidak? Ya bisa sih Mbak, kalau misalnya mau jadi reseller, karena kebetulan juga waktu saya bikin kedai cemil Semarang itu juga saya juga ada beberapa resellernya juga sih. Sudah banyak juga ya? Oke, silakan bisa kontak langsung. Iya, untuk reseller nanti ada ketentuannya, mungkin bisa nanti kita cek gitu. Oke. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, Mbak Alfa dan juga Mbak Astrid, jadi penasaran juga saya, sebetulnya apa sih motivasi Anda untuk buka bisnis ini? Kan secara misalnya ya, jajan di luar banyak gitu ya. Kemudian secara ya pokoknya jadi pengen ngerti sih, apa motivasi Anda membuka bisnis ini, kemudian mau sejauh mana bisnis ini akan Anda kembangkan, dan sudah berapa partner yang bekerja sama dengan kedai cemil Seaboard ini? Kalau yang motivasi sih otomatis karena kita berdua emang doyan makan. doyan jajan daripada boros buat jajan, jadi kayaknya mending kita bikin cemilan sendiri yang bisa bikin cuan gitu. Oke. Partner mungkin Mbak. Kalau partner memang sudah ada beberapa sih Mbak, memang belum banyak karena kan saya sendiri juga handle sendiri gitu, masih belum pegawainya. Tapi sudah ada partner yang tetap, yang selalu tiap minggu ya Mbak ya. Jadi ini yang ke dapur yang masak Mbak Astrid dan juga Mbak Alfa ya? Ya, iya. Kita sendiri belum kita dedikasikan untuk ke orang lain gitu. Sementara masih kita handle sendiri gitu. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Jadi masih semuanya dilakukan sendiri untuk urusan kualitas makanan begitu ya. Nah, di masa pandemi ini bagaimana secara omset? Apakah cukup membuat Mbak berdua ini sangat antusias ya ketika melihat responnya sangat bagus dari konsumen? Cukup lumayan sih Mbak kalau untuk omset per bulannya, karena kita memang paling banyak itu dari platform online gitu. Jadi memang paling banyak emang dari situ. Selain offline, kita juga online, tapi memang lebih baik kita di online. Gitu. Ini semua platform sudah ada ya di marketplace? Sudah ada GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood gitu. Dan di ShopeeFood kita juga udah dapat bintang 5. Mungkin nanti yang lain ya, GrabFood sama GoFood bisa dong kasih bintangnya ya, jangan lupa. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Nancy di Semarang. Apakah cemilan kalau misal pesan untuk dikirim ke luar kota bisa tahan berapa lama? Tadi di frozen ya. Tahan berapa lama katanya Mbak? Bisa di frozen. Kalau misalnya itu frozennya ya Mbak, maksudnya tahan bisa sampai 1 bulan Mbak. Kalau di frozennya 1 bulan, cuman kalau di suhu luar itu biasanya kalau pengiriman kita pakai lebih ini sih Mbak, lebih ke pengiriman yang frozen, jadi lebih aman. Jadi paling maksimal 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam masih bisa. Kebetulan kalau kirim
Jawa kita memang belum ada pengalaman, tapi kalau untuk area Jawa, Jakarta, Mm-mm. Baru, Jogja itu udah pernah kirim aman semua. Gitu. Oh, oke, baik. Jadi sekitar 1-2 hari ya, masih selama Ya, ini di Pulau Jawa saja ya. Kemudian ada Divanin, ini mau tanya, kalau kedai cemil Sibot ini menyediakan healthy food, healthy food enggak ya? kalau healthy food yang Healthy khusus, food khusus sih. kita emang enggak. Cuman kalau untuk yang tadi kita bilang makanannya, kalau makanan sehat iya, karena nggak pakai Mm-mm. pengawet, nggak pakai MSG, dan emang Ya. pewarnanya pun kayak gini, pewarnanya pewarna makanan alami gitu. Jadi Hmm, insya Allah sehat untuk ya? khusus health. Healthy food misalnya kalau untuk penyakit apa gitu sih kita belum ya Mbak, belum sampai Mm-mm. ke arah situ. Ya. Cuma hanya memang nggak pakai MSG dan apa bahan pengawet kayak gitu. Bahan Kalau yang pengawet. atau apa kita Gluten belum sih belum. belum ada. Oke. Jadi sementara ini memang menghindari tadi ya MSG, kemudian bahan pengawet dan juga pewarnanya perwarna makanan. Jadi lebih walaupun tampilannya cantik cetar gitu, tapi insya Allah aman begitu ya. Nah, kita jadi pengen ngerti nih, karena ini berdua strateginya kolaborasi itu tipsnya apa sih Mbak? Bisa seiring, sejalan, senyum bersama, cuan bersama, masak bersama gitu ya. Pokoknya semua bersama nih. Benar-benar. Jadi pengen tahu tipsnya apa nih berkolaborasi itu apa yang menjadi keywordnya atau kunci bersinergi? Yang pasti sih bagi tugas, terus yang pasti nurunin ego ya kan, biar lebih klop. Ya satu sama lain harus saling mengisi sih gitu. Pokoknya tipsnya Mhm. harus saling saling ngertiin, apa ya, saling percaya gitu Nah, ya. saya percaya bener. Itu Hmm, itu hmm. penting. Biar Oke. tektokannya enak ke depannya Oh. juga. Nah, ini ketika mencari pasangan nih ya, mencari partner, sudah berapa pasangan atau berapa orang yang dicoba? Kan kadang-kadang gitu ya. Saya mau kolaborasi dengan ini A gitu, B dan C, atau memang sekali ketemu langsung klik akhirnya membuat usaha bersama ini. Kalau baru berpasangan sih baru kali ini sih kalau saya Ah. sih Mbak belum pernah, Mhm. sebelumnya sih belum pernah. Aku juga sih Karena sama. mungkin karena kita udah kenal lama ya gitu ya, Klik. jadi ketika waktu itu memang ada rencana kenapa nggak bikin bareng aja kolaborasi gitu langsung oh iya ya gitu ya kayaknya enak juga gitu, maksudnya kan kalau berdua gitu kan lebih apa ya, lebih enak gitu mikirinnya Ya. apa ya gitu. Kalau sendiri kan kayaknya Dibikin harus, semua ya. harus semua harus ditanggung sendiri kayak gitu sih. Bisa Mhm. begitu guys sih, di enteng, jadi kayak Oke. saya online atau apa jadi Balfa mungkin karena waktunya lebih banyak gitu. Kalau saya mungkin yang bagian keuangan, terus bagian marketing karena aku sering di lapangan gitu. Jadi kayak misalnya lagi ke customer fashion, kenapa nggak sekalian ini dong tawarin Mhm. beli makanan kalian gitu. Bisa Oke. COD. Jadi ini ya yang penting adalah sambil menyelam minum air. Oke. Betul. Nah, ini saling percaya itu menjadi kunci sebetulnya yang pertama ya. Kemudian tadi enaknya berkolaborasi adalah bisa bagi tugas di mana satu dengan lainnya saling. Nah, ini saling itu banyak banget ya, saling mengerti, saling memahami, saling support. Dan ini masih ada Pak Tio, kedai cemil Seaboard. Alamatnya di mana? Bisa diulang lagi Mbak? Ini mungkin baru mendengar ya. Kalau di Semarang bisakah pesen delivery? Banyak sekali sudah di Grab, Food dan lain sebagainya ya. Alamatnya bisa diulang? Ya di Gria Borobudur, Klaster Boulevard nomor L2 itu di Keramas Tembalang tepatnya. Oke. Oke. Ancer-ancernya, oh ini Pak Tio. Ya, ancer-ancernya. Ancer-ancer. Kalau di Semarang sih kasih ancer-ancer ya Pak Tio ya. Oke. Indomaret Keramas Tembalang itu pokoknya ada perumahan baru itu depan Indomaret Keramas Tembalang itu maju lagi sedikit belok kiri itu nanti tanya satpam aja. Memang kita kedainya itu masuk di perumahan karena memang ini di
konsepnya di rumah, kita konsepnya ghost kitchen gitu. Jadi ala-ala ghost kitchen, Oke. khusus teknologi. Dan memang kita dikhususkan untuk online gitu. Ya, jadi silahkan Pak, kalau delivery sudah ada ya Pak di beberapa ojol, itu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Astrid dan juga Mbak Alfa. Nah, dan nanti kalau semisal kita lewat ojol, takut mahal ongkirnya, nanti bisa langsung WA ke admin, itu ada WA bisnisnya, itu nanti kita ada kurir khusus sendiri yang memang harganya murah gitu. Jadi jangan khawatir, "Bang, di Gunung Pati Mbak, rumah saya di Genuk atau apa." Nggak usah khawatir, kita bisa semua kirim ke rumah kalian atau ke kantor kalian gitu. Oke. Baik. Satu lagi boleh pertanyaan? Jadi ini produser saya sudah ngasih tanda mau selesai gitu. Tapi ini ada yang bertanya satu lagi ya. Ini bertanya nih, di kedai cemil Seaboard ini makanannya apakah bagus juga buat diet? Wah, diet tapi pengemil. Dari siapa nih? Dari ada Kalau buat diet. Ya bisa bisa juga Mbak, karena kan kalau dimsum kan itu olahannya kita kukus ya, nggak digoreng gitu ya. Oh Jadi iya. bisa. Kemudian juga selain itu kan kadang saya juga open PO ada apa lumpia spring roll, lumpia Vietnam yang isinya sayuran gitu, itu kadang saya juga sering open PO kayak gitu. Bisa bisa pokoknya follow dulu ke WA admin. Betul. Oke, Mbak Alfa dan Mbak Astrid, ternyata waktunya harus segera diakhiri. Yang enak ya kalau ngobrol soal makanan tuh mah nggak ingat waktu, apalagi menu-menu begini ya. Jadi membayangkan aja bagaimana kedai cemil Seaboard, ada ini dan ada itu gitu ya. Silakan saja bisa pesen lewat ojol yang sudah ada, kemudian juga bisa langsung dengan catatan silahkan ya. Anda follow dulu Instagramnya kedai cemil Seaboard, nanti di situ ada adminnya, bisa langsung pesan lewat situ juga. Baik, Mbak Astrid dan Mbak Alfa, thank you banget untuk waktunya, inspirasinya. Jadi ini tidak bisa masak pun, kalau kita mau, kita ada kemauan, kemudian kita mau berusaha dan berkomitmen, serta tadi yakin ya Mbak ya, bahwa ini bisa menjadi sebuah cemilan yang cuan gitu ya. Jalanlah, dan kolaborasi ini menjadi kunci yang sangat bagus ketika kita bisa benar bersinergi, semua tidak dipikir sendiri. Thank you banget, sukses selalu untuk kedai cemil Seaboard, sampai jumpa, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Ya, baik. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan dua perempuan yang luar biasa yang memberikan inspirasi hari ini bahwa kemauan itu sangat bisa menunjang kita untuk menciptakan sebuah usaha. Saya Santi Rosena pamit, kita ketemu lagi dengan Business Corner berikutnya dengan sosok yang lain tentu saja. Pastikan hanya di Up Radio. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.